Oke semuanya, kembali lagi sama Wom 2 di sini. Gak terasa udah hari Sabtu lagi. Pasti kalian tahu kan, anime apa yang akan gua rilis hari ini? Ya, benar, Boku no Pico. Tapi gini loh guys, gua bukannya mau ngeluh terus-terusan loh ya. Tapi gini, buat kalian yang suka amuk-amukan di kolom komentar karena episode berikutnya belum rilis, atau yang suka komen gua udah nunggu 3 hari lah, 4 hari lah, dan seterusnya, daripada komen kayak gitu, silakan kalian searching di Google kenapa anime hanya rilis 1 episode per minggu. Intinya sih, jangan jadi tipe orang yang punya HP elit tapi searchingnya sulit. Jadi ya gitu aja sih sedikit curhatan dari gua. Oh ya, BTW sedikit spoiler buat kalian semua. Di episode ke-9 ini, kita akan melihat adu mekanik antara Lance vs Wars dan diakhiri dengan adu mekanik yang Mas vs Abyss Razor. Oke, langsung saja. Kencangkan seluruh otot kalian semua, comot barbel merek cap kaki ontanya Pak Dadang, dan inilah dia, Muscle, Magic and Muscles episode ke-9. Hurricane Rush 価値のねえ弱さだったら許さないからな。 Scene awal dibuka dengan memperlihatkan Lance yang harus menghadapi Wars Madel. Tanpa basa-basi, Lance langsung menggunakan graviol miliknya. グラビオル Lance pun terkejut karena ternyata Wars telah menggunakan sihir tanpa ia sadari. Di saat Lance yang mencari keberadaannya, Wars nampak muncul tepat di belakangnya dengan banyak cloningan bersamanya. グラビオル Lagi-lagi, graviol miliknya itu sama sekali tidak mempan melawan sihir lumpur milik Wars. Bagaikan tipe Paramecia melawan tipe Logia, tidak cuma tak bisa menyerang dengan graviol, tapi Lance juga kesulitan karena serangan dadakan dari Wars. Lance pun menyadari bahwa dirinya hanya perlu menyerang tubuh aslinya. Merasa akan mudah, dirinya pun langsung menggunakan graviolnya sekali lagi. Namun secara tiba-tiba, バースト setelah menghina Lance, Wars nampak mengajaknya buat join dengan magia lupus, di mana baginya kemampuan Lance tidaklah buruk di matanya. Wars kemudian mengatai Lance yang meski memiliki bakat, tapi lingkungannya yang tidak mendukung sama sekali. Setelah mendengar bacotannya Wars yang mengatainya yang sama sampahnya dengan asrama Adler, yang mana baginya berkerumun dengan orang yang tak bernilai, maka nilainya akan ikutan jatuh juga. Terlihat Wars yang terlalu mengagung-agungkan magia lupusnya sendiri. Usai mendengar semua itu, dengan sangat yakinnya, Lance merasa kekuatannya itu tidak bergantung pada lingkungannya. Dan di matanya, Wars tidak lebih dari penyihir tingkat 2. Mendengar sontak membuat Wars tertawa dalam seketika. グラビオル Di dalam lumpur itu, terlihat Wars yang rupanya hanya memasukinya untuk membuat perlindungan. Dirinya merasa diunggulkan karena graviol adalah tipe sihir yang hanya berguna di saat ada tempat untuk menghantam musuhnya. Baru aja berpikiran Lance tak akan mungkin bisa menang darinya jika tidak bisa memecahkan trik sihirnya itu. Namun secara tiba-tiba, dengan sangat cerdiknya, Lance menggunakan graviolnya untuk mendorong bebatuan buat menyerang Wars di dalam lumpurnya. Lance kemudian mengulas kembali ucapan Wars soal orang kuat yang bergantung pada lingkungannya. Lance pun mengibaratkan logika Wars tadi dengan dirinya sendiri, yang mana baginya lingkungannya lah yang jauh lebih hebat daripada asrama Lang. Dalam hati, Wars sama sekali tak terima karena dirinya yang merasa kuat dan telah bersekolah di Akademi Sir Easton sejak dari SMP. Lalu dirinya bergabung dengan magia lupus yang dirasa setara dengannya. Wars terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang sangat kuat. Merasa tak terima dengan ucapan Lance barusan, Wars nampak menyiapkan botol berisikan ekstrak sihir dari murid lain dan kemudian langsung minumnya. Hingga pada akhirnya, 特別にな Lance pun agak terkejut karena kekuatan sihir Wars yang naik secara tiba-tiba. Wars kemudian terlihat akan menggunakan sihir pamungkasnya buat membuktikan siapakah yang benar di antara mereka berdua. マッドロスセコンズ Terlihat Maduro Depilus Wars yang agak mirip dengan Exodianya Yu-Gi-Oh! Wars kemudian menjelaskan tingkatan sekon berbeda jauh dari sihir dasar pribadi ataupun sihir tingkat lanjut. Di mana sihir itu adalah sihir tingkat tinggi yang hanya bisa dipakai oleh segelintir maga 2 garis.
Wars pun merasa diri jauh lebih hebat dari kebanyakan orang pada umumnya, di mana pola pikirnya itu telah tertanam oleh orang tuanya sejak dirinya masih kecil. Dan karena ucapan sang bapak yang terus mendorongnya untuk jadi orang yang bernilai, hal itu juga lah yang terus memacunya buat tetap jadi orang yang sangat kuat dan mengatai Lance yang takkan mungkin bisa mencapai tingkatan sihir itu seperti dirinya. Setelah berhasil menghindarinya, Lance nampak mengatainya yang tidak mengerti apapun. Dirinya kemudian memberitahukan kata-kata yang ia ingat yang diucapkan dari temannya. Dan ucapan yang dimaksudkan ialah kata-kata emas di episode keempat lalu. Baginya, tak boleh ada yang mengatai teman-temannya selain dirinya sendiri. Graviola, Seconds, Teacher Paul. Wait, bentar. Kalian semua yang segenerasi sama gua harusnya sadar nih. Adu mekanik Lance dan Wars ini udah kayak lagi main Yu-Gi-Oh! Wars make Exodia, sedangkan Lance make spell card Sword of Burning Light. Fix, kayaknya sih ini parodi dari Yu-Gi-Oh! Setelahnya, terlihat pergerakan Mudoro Devilish Wars Sengaiso. Terlihatlah pergerakan Mudoro Devilish Wars yang tertahan karena kekuatan pilar Lance yang bisa memberikan tekanan yang sangat kuat. Lalu target yang dikepung oleh semua pilar itu akan ditarik oleh gravitasi dari segala arah. Hingga pada akhirnya Wars pun hanya bisa pasrah meratapi kekalahan telak kayak itu. Dirinya pun teringat ucapan sang bapak yang sama sekali tidak mengakuinya. Dan terus-menerus mengatainya yang sama sekali tidak bernilai di matanya. Dan kekalahan itu jelas membuatnya jadi merasa tak bernilai sama sekali. Lance yang tahu Wars sering menggunakan buku referensi itu, dirinya pun bertanya pendapatnya tentang apa yang membuat seseorang jadi bernilai di mata orang lain. Wars pun hanya bisa terdiam, tak bisa menjawabnya sama sekali. Lance juga merasa kondisi keluarganya yang tak jauh berbeda dari keluarga Wars, namun ada satu perbedaan yang sangat besar di antara mereka berdua. Udah siskon, lolicon, emang sih tampilannya gak on, tapi isi otaknya kayak kon. Mendengar pujian Lance barusan, sontak saja buat Wars menyadari perasaannya yang sebenarnya. Di mana dirinya bukannya ingin jadi orang yang bernilai, melainkan ingin diakui oleh orang lain. Scene berlanjut, dia adu mekanik Mas dan Razor yang baru mau dimulai. Setelah pemanasan kecil, Mas nampak bersiap menyerangnya. Usai menahan satu serangan dari Mas, Razor nampak bersiap dan menghilang dalam hitungan detik. Dan ternyata Razor pun memperingati Mas yang takkan mungkin bisa menang darinya. Razor kemudian nampak mengeluarkan kekuatan Accelerize miliknya. Tidak cuma sekali atau dua kali, Mas terus mendapatkan cukup banyak serangan cepat dari Razor. Razor pun memberikan peringatan terakhir, yang mana jika Mas masih tetap memaksa buat melawannya, maka dirinya tak akan segan-segan mengeluarkan segenap kekuatannya. Mas yang merasa tak masalah, jelas saja membuat Razor emosi, dan langsung mengatainya yang pengen hidup damai dengan keluarganya. Tak lama kemudian, Razor nampak menunjukkan nasib Lemon sekarang, yang mana saat ini kekuatan sihirnya tengah diserap dan akan habis dalam 30 menit. Dan setelah habis, tanda sihirnya pun akan hilang dan berakhir tak akan bisa menggunakan sihir lagi. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Mas emosi dan berniat menghancurkan topengnya sampai berkeping-keping. Serangan terakhir itu tepat mengenai perut Mas. Namun di saat yang bersamaan, Razor tak bisa menarik kembali pedangnya karena masih mengencangkan otot perut miliknya. Akhirnya, kita semua bisa melihat wajah asli abis Razor. Terlihat cowok berambut biru dengan mata yang agak mirip sama Mangekyo Sharingan. Alih-alih mengetahui mata merah itu, namun ternyata
知らないのですか、この目を。 Karena Mas yang tak tahu apapun soal mata itu, Razor pun menjelaskan bahwa matanya itu disebut sebagai mata iblis. Mata yang mampu membuat orang lain yang ditetapkan tak akan bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu. Dan karena hal itulah, Razor merasa dirinya adalah orang buangan. Mas pun langsung minta maaf karena mata iblis Razor yang tidak mempan padanya karena dirinya yang sama sekali tidak memiliki energi sihir. Razor pun memintanya buat tidak perlu minta maaf padanya. Diri juga menambahkan, semua orang termasuk orang tuanya sangatlah membenci dirinya karena kekuatan matanya itu. Yang mana hal itu juga lah yang membuat dirinya berharap untuk tidak pernah dilahirkan. アクセレイズセコンズフォースフィールド。 Singkat cerita, Force Field milik Razor dapat membuat musuh di dalamnya terkena debuff speed down, sedangkan dirinya akan mendapatkan buff speed up. Mas pun harus merasakan serangan bertubi-tubi Razor dan hanya bisa bertahan tanpa mampu melakukan serangan balik. Mas kemudian mengayunkan pukulannya tepat ke bawahnya sendiri dengan gerakan yang sangat lambat. Melihat hal itu jelas saja Razor tak paham dengan apa yang sedang dilakukan olehnya. Dan ternyata meskipun awalnya meremehkan tujuan Mas, tapi Razor pun akhirnya paham tujuan Mas membuat tembok di kanan dan kiri mereka tidak lain karena dirinya bertujuan untuk membatasi pergerakannya. Di saat Razor yang berat untuk mundur buat membalikan keseimbangannya, namun di saat itu pula Mas menginjak kakinya dan bersiap dengan sihir otot maksimumnya. Hurricane Rush. Razor pun terkejut bukan main karena sihir second miliknya yang dapat dihancurkan begitu saja. Bersama dengan itu, debuff speed down milik Mas pun menghilang dalam seketika. Dan dirinya nampak langsung berlari di tengah Razor masih melayang di udara. Setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Mas, mulai dari Hurricane Rush, disusul dengan Bloods, Forearm, Quadriceps, Pectorals, sampai dengan Iliopsoas. Mas nampak memberikan serangan terakhir yang tidak asing di mata kita. Electria Spine. Di tengah kekalahannya itu, Razor nampak berandai-andai jika diri terlahir normal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Karena sejak mata iblisnya muncul, dirinya terus mendapatkan diskriminasi oleh orang tuanya sendiri. Sampai membuat dirinya harus dipenjara di ruang bawah tanah agar tak ada orang yang tahu soal mata iblisnya itu. Meski awal dirinya terus mendapatkan makanan tepat waktu, namun pada suatu hari, dirinya mendapati sang ibu yang mencoba membinasakannya. Dirinya menduga orang tuanya telah menyesal karena telah melahirkan anak sepertinya. 私は生まれてくるべきではなかったのだとね。 Di ujung keputusasaannya itu, Abel Walker datang padanya dan membutuhkan dirinya. Dan karena kekalahannya hari ini, dirinya merasa kecewa karena tak bisa memenuhi harapannya. Usai mendengar semua itu, Mas pun memberitahukan dirinya yang tak bisa memahami perasaannya sama sekali. Meski begitu, Mas tetap mengajaknya buat berteman dengannya. Namun sayangnya, Razor merasa itu akan mustahil baginya. Karena selama mata iblis itu masih ada, maka perlakuan Mas padanya pasti juga akan berubah di tiap waktunya. Sebagai balasan buat niat baiknya itu, dirinya berniat memberikan satu nasihat padanya. ここから先に進むのはやめてください。君ではアベル様に勝てません。 Meski telah mendengar semua nasihat itu, namun Mas nampak tak peduli dan hanya berterima kasih padanya. Mas pun ngotot ingin menghajar sosok Abel dengan tangannya sendiri. Tidak cuma itu, niatnya pada Razor pun takkan pernah berubah. Yang mana baginya, meski mata iblis Razor dibenci oleh seluruh dunia, dan apapun yang dikatakan oleh semua orang padanya, Mas merasa akan mengubah perlakuannya apapun yang terjadi. の君に対する態度は変わらないよ。 Scene ditutup dengan Mas yang mengajak Razor buat makan kue sus krim bersama di lain waktu. Razor pun hanya bisa diam mendengar semua ucapan Mas barusan. 面白い子だ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Muscle episode ke-9. Nah, adu mekaniknya Mas dan Lance ngelawan Wars dan Razor kan udah. Tinggal duo combo kocak antara Dot Fin lawan Love Milo. Ya, walaupun gua udah baca manganya,
Tapi seharusnya versi animenya ini bakalan jauh lebih epic daripada versi manganya. So, makasih buat yang udah lihat hingga akhir video. Dan sampai jumpa di episode ke-10 minggu depan. Bye-bye.